Yang kami hormati para sepuh yang hadir di kesempatan yang sangat berbahagia ini, para ustadz, para kiai, para alim ulama, kemudian para RW, RT yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus Ahlul Bait yang dalam hal ini Ketua DKM Mushola Al-Hikmah beserta pengurusnya Bapak Haji Asep yang alhamdulillah mengundang saya jauh-jauh dari Papua, Bu. Enggak, saya tinggal di Bekasi. Tapi saya asli dari Papua, Serui, Papua. Karena sudah lama kenal sama beliau, kebetulan saya juga khotib tetap di masjid kantor pajak yang beliau kerja dulu. Ya, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini semua, insya Allah kita doakan semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kencang nih, ya, masih kurang kencang. Kita tes lagi karena tadi sudah minum, sudah makan, mestinya harus lebih semangat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, enak kan dengarnya? Enak gak? Enak gak? Enak. Alhamdulillah Rabbil Alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah suling yang insya Allah sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puja, puji, sanjung kita aturkan kepada junjungan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb seluruh sekalian alam, yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan hidup, nikmat iman dan Islam yang Allah tumbuh kembangkan pada jiwa-jiwa kita, sehingga dengan nikmat itu kita bisa menghadiri acara yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita berdoa mudah-mudahan langkah kaki kita yang kanan Allah datangkan pahala, amin. Yang kiri Allah hapuskan dosa-dosa kecil kita, amin. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah suling yang sama dirahmati dan diberkahi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa rasakan Bapak Ibu jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah ketika kita datang ke masjid, kemudian kita melaksanakan sholat, lantas kita pulang dari ibadah sholat kita itu, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi gembira, hati kita tidak ada gundah gulana. Tetapi beda dengan mereka yang tidur kemudian tidak memperdulikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dalam proses azan subuh itu ada kalimat as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih mulia dibandingkan dengan tidur kita. Ini adalah merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada diri kita. Sehingga kita harus bersyukuri dengan selalu senantiasa istiqomah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jemaah suling yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi ketika kita sebelum melaksanakan ibadah sholat subuh, lantas kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Nabi SAW memberikan jaminan kepada kita, siapa orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, bahkan kebahagiaan hidup di akhirat, maka ketika dia melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, Allah memberikan kebahagiaan kepada dirinya. Rasulullah SAW bersabda, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh itu jauh lebih mulia dibandingkan dunia dan isinya. Kita melaksanakan sholat sunnah itu jauh lebih mulia dibandingkan dunia dan isinya. Apalagi ketika kita istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah suling yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Saya diberi waktu kurang lebih 10 sampai 20 menit. Ya. Tadi baru pembukaan, belum saya ceramah. Baru pembukaan, sudah memakan waktu kurang lebih 7 menit. Kira-kira masih sanggup mendengar? Masih semangat? Masih semangat. Ya, materi yang diminta kepada saya sedikit membahas terkait dengan seputar, karena kita masih berada di perayaan lahirnya Nabi besar Muhammad SAW yang kita sebut dengan apa, Pak? Maulid Nabi SAW. Saya diminta dari pengurus untuk sedikit membahas apa sih yang harus kita lakukan sehingga benar-benar kita dicap bahwa kita ini benar-benar cinta kepada Rasul SAW. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas kita melaksanakan maulid, tapi tidak ada rasa hubbul, ya, tidak ada rasa cinta kita kepada baginda Rasul SAW. Hal yang pertama, Bapak Ibu coba dicamkan baik-baik, ketika kita ingin dicintai dan kita memang benar-benar mencintai Rasul SAW, maka setiap hari dirinya membasahi lisannya dengan selalu senantiasa bersalawat kepada baginda Rasul SAW. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada kita pada Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka selalu senantiasa bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sallu, bersalawatlah kalian alaihi, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikan penghormatan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan salawat kita. Pertanyaannya adalah, apakah sampai saat sekarang ini lisan kita telah kita basahi untuk bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap hari? Insya Allah. Insya Allah orang Arab apa orang Indonesia? Kalau orang Indonesia insya Allah hari ini dia bersalawat, besok kagak. Benar apa benar? Tapi kalau orang Arab insya Allah hari ini salawat, besok salawat, terus salawat sampai dia meninggal. Kita masuk dalam kategori apa? Orang Arab atau orang Indonesia? Arab. Kita masuk dalam orang Arab. Berarti kita harus membiasakan lisan kita untuk bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan kepada dirinya. Hanya sekedar bersalawat. Jadi kalau Bapak Ibu jemaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ingin hidupnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus memperbanyak salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Enak gak, Pak? Adem gak? Sudah enak, sudah adem, kita mendapatkan keistimewaan dari membaca salawat. Yang pertama, Allah mendatangkan rahmatnya kepada diri kita. Mau mendapatkan rahmat Allah? Rajin baca salawat. Kita dijaga oleh Allah, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kedua,
mau diamankan oleh Allah dari cobaan, dari keterburukan hidup, maka perbanyak salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ketika seseorang ingin imannya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka harus bersalawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, setiap salawat yang dia baca, yang dia lantunkan dalam lisannya itu mendatangkan pahala kepada dirinya. Yang kelima, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi omong kosong seseorang yang dia itu mengatakan cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, namun dia tidak sering bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari dari sekarang kita berusaha untuk membasahi lisan kita bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah suling yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, lisan kita ini selalu kita gunakan untuk berkata sesuatu yang tidak benar. Benar apa betul? Dua-duanya Pak. Benar dengan betul sama. Benar apa betul? Ya, dua-duanya harus connect. Ya, kalau saya bilang benar apa salah? Benar. Tapi kalau saya bilang benar apa betul? Dua-duanya. Ini masih ngantuk ini. Benar apa betul? Dua-duanya. Ada yang masih bilang betul. Ya, jadi dua-duanya. Ya. Jadi hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, lisan kita ini selalu kita gunakan untuk berkata sesuatu yang tidak benar. Ya, maaf, seseorang yang ingin mendapatkan jabatan, seseorang yang ingin mendapatkan kedudukan, seseorang yang ingin mendapatkan harta, maka dia gunakan lisannya untuk berkata dusta kepada orang-orang tertentu. Hati-hati dengan lisan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Orang yang selalu senantiasa menggunakan lisannya berkata sesuatu yang sesuatu itu sifatnya dusta, dia hanya ingin mendapatkan kebahagiaan oleh karena ucapannya itu, maka kelak di akhirat ketika dia tidak bertobat kepada Allah, dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan kita biasakan lisan kita untuk berkata sesuatu yang tidak baik. Mohon maaf, khususnya ibu-ibu nih. Nah, ibu-ibu lagi jadi sorotan. Bapak-bapak kagak. Sama juga. Ibu bapak sama juga. Jadi sorotan semuanya. Kalau sudah kumpul, apa yang diceritain? Gitu tuh, simpulan. Gini. Bapak-bapak juga sambil gaplek gosip juga. Ya, tahu gaplek? Domino. Ya. Ya. Lempar fitnah di sana, lempar fitnah di sana. Hati-hati. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha fil nar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Ada orang dia di dunia ibadahnya bagus. Ada orang dia di dunia puasanya bagus. Ada orang dia di dunia dermawannya bagus. Ada orang dia di dunia selalu senantiasa melakukan hal yang diperintahkan Allah, meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lisannya kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada siapa saja yang ketemu dengan dirinya sangat-sangat menyakitkan hati orang. Maka tidak ada bagi dirinya ibadah salatnya, tidak ada bagi dirinya ibadah saumnya, tidak ada bagi dirinya ibadah umrah, kemudian tidak ada bagi dirinya amal-amal kebaikan yang dia lakukan. Ketika dia melaksanakan itu semua, sementara lisannya menyakiti orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka kondisi demikian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di akhirat mereka akan dikumpulkan menjadi satu kelompok, lantas mereka akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebab mereka dilemparkan ke dalam neraka, Bapak Ibu? Lisan mereka tidak mereka jaga dengan baik. Perhatikan kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ab'ada bainal masyriq wal maghrib. Jauhnya neraka itu antara timur dan barat. Siapa di sini yang sudah pernah jalan antara timur dan barat? Jauh sekali Pak, jauh sekali Bu. Ya, jadi jangan coba-coba kita melatih lisan kita untuk berkata sesuatu yang tidak baik. Kalau memang kita cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kalau memang kita mau diakui sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam,
maka amalkan apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kau mengaku beriman kepada Allah, kalau kau mengaku beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau kau tidak mampu berkata yang baik, Nabi memberikan solusi aw liyasmut. Hendaknya kau berdiam diri. Hendaknya kita menahan lisan kita dari berkata sesuatu yang tidak bermanfaat. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu dan muslimin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita biasakan lisan kita untuk selalu senantiasa berkata sesuatu yang benar dan meninggalkan sesuatu yang buruk. Kita tadi awal pelaksanaan kegiatan kita telah tahlil, kemudian ada kalimat zikir yang saya tadi sempat dengar. Ya, dan kalimat zikir ini disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil midan, habibatani ila rahman, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan pada lisan manusia, tetapi ketika manusia itu dia istiqomah mengucapkan kedua kalimat ini, maka akan mendatangkan kasih sayangnya Allah kepada dirinya. Kemudian kelak di akhirat dia akan diberatkan timbangan amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa apa kalimat tadi? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Perbanyak Pak, perbanyak. Setiap habis sholat kita sedikit membaca, walaupun cuma 10, cuma 20 gak apa-apa, 30 gak apa-apa. Ya. Kalau kita sanggup 100, kita sanggup 1000 gak apa-apa. Yang penting semampu diri kita. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kita mendapatkan yang pertama kasih sayangnya Allah. Kemudian yang kedua mendapatkan berat timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Bapak Ibu jemaah muslimin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kalau kita punya timbangan kebaikan di akhirat itu berat, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Surga, ya, masuk ke dalam surganya Allah. Jangan ragu-ragu. Kalau keburukannya berat, neraka. Udah. Kalau baik, kalau buruk, udah tahu rumusnya. Udah tahu? Mau yang baik apa yang buruk? Buruk. Mau yang baik apa yang buruk? Buruk. Mau yang baik apa yang buruk? Ya tentu baik Pak, tentu baik Bu. Orang itu otaknya nggak beres kalau dia mau minta yang buruk. Ya, siksa di akhirat itu sangat pedih. Ada yang menjelaskan kepada kita, satu hari hidup di dunia sama saja kita 1000 tahun di akhirat. Setengah kita buat salah, 500 tahun kita disiksa. Jadi hati-hati dengan kehidupan kita. Ya, hati-hati dengan kehidupan kita. Terakhir karena waktu, ya. Yang kedua, ya, kita harus ittiba kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mau dicintai dan kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tegaskan, taraku fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihi ma kitabullah wa sunnatan Nabi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ketika kalian berpegang teguh kepada kedua perkara itu, kalian tidak akan tersesat di alam permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Pegang pada Quran, pegang pada sunnah, dan kesepakatan para ulama kita. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu sampai sekarang kira-kira dengan Al-Quran itu dekat apa jauh? Jauh. Ingat, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Ya, jauh apa dekat? Ya, kadang dekat lebih banyak ya. Kita jujur-jujur aja. Kadang dekat lebih banyak ya jauh. Benar? Nah, maka kita rubah pola hidup kita akrab dengan Al-Quran. Nabi SAW menyampaikan kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safiyan li ashabihi. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akrab-akrablah kita dengan Al-Quran. Tadi dijelaskan ya bahwa kita membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, tapi kita berusaha memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita punya Quran sudah ada terjemahan, tinggal kita baca. Maka apa yang diperintahkan Allah kita
kerjakan. Apa yang dilarang Allah kita tinggalkan. Ya, jadi kita akan terselamatkan dari kondisi yang demikian. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, kullu ummati yadkhuluna ilal jannah illa man aba. Qala ya Rasulullah wa man yaba? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Nabi katakan kepada kita, seluruh umatku itu semua pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Illa man aba. Kecuali mereka yang enggan. Nah, ini siapa yang enggan ini? Ya. Dulu sahabat ketika ditanya tentang masalah-masalah yang mengantarkan mereka masuk ke dalam surga, mereka berbondong-bondong mencari sahabat itu, kemudian bertanya kepada sahabat itu, apa kiranya yang kau lakukan sehingga Nabi dengan mudah mengatakan kelak kau akan menjadi penghuni surga. Kalau kita jauhi perkara-perkara itu. Ya. Satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan taklim seperti begini. Kemudian sahabat-sahabatnya itu mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan taklim. Lalu tiba-tiba datang salah satu sahabat dari luar. Lantas Nabi dengan lisannya yang sangat ringan mengungkapkan kepada para sahabatnya, kelak di akhirat nanti dia akan menjadi penghuni surga. Besok pun dengan kondisi dan keadaan yang sama, sahabatnya datang duduk dengar taklim di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang laki-laki pun datang dengan kondisi yang sama, terlambat. Nabi katakan kepada para sahabatnya, kelak di akhirat besok dia akan menjadi penghuni surga. Besok lagi seperti begitu, Pak. Nah, pertanyaannya, kok orang ini datang terlambat? Kenapa Nabi SAW menyebutkan dia menjadi penghuni surga? Sementara ada di situ sahabat-sahabat yang datang duluan, kemudian duduk bersama Nabi SAW, mereka tidak disebut sebagai penghuni surga. Apa yang dia lakukan? Ternyata amalannya kecil, Bapak sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Ya, sebelum tidur dia mengevaluasi perjalanannya selama 24 jam yang dia lalui. Ketika dia melakukan kesalahan kepada orang, dia segera meminta maaf dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika orang melakukan kesalahan kepada dirinya, sebelum matanya terpejam, dia telah memaafkan orang itu. Pertanyaannya, kita sama seperti yang demikian? Maka agak kita masih sebelum tidur pikir-pikir, itu orang kurang ajar banget ya. Benar kan nih Pak? Ya benar. Nah, apalagi kalau masalah-masalah hal-hal yang sebenarnya sepele bisa kita selesaikan dengan baik. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan ada iman salah seorang di antara kalian kalau kalian tidak mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Ini tidak kita awalkan dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga setiap hari hanya ada masalah satu dengan yang lain. Sebenarnya nggak ada masalah kalau kita benar-benar menerapkan syariat yang disampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak Ibu jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang diridhoi, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita terus memanjatkan doa semoga Allah istiqomahkan kita untuk selalu senantiasa setiap hari melakukan amal kebaikan. Satu kata sebelum saya tutup, ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu badan. Bekerja untuk duniamu seakan engkau hidup selamanya. Jangan lupa beramal untuk akhiratmu seakan esok engkau mengalami kematian. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.